Anda kembali lagi di live event Karnaval Katulistiwa. Tadi kita sudah saksikan Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan mobil karnaval, kemudian langsung menyapa masyarakat yang memang sudah menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo sejak lama. Sekarang nampaknya sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana Presiden sudah mulai mendekati alun-alun Kapuas, tempat di mana nantinya Presiden juga akan melepas para peserta Karnaval Darat. Dari Rumah Radak menuju ke alun-alun Kapuas jaraknya sekitar 5 km. Paradar, kalau kita lihat ini nampaknya mobil karnaval sudah mulai berjalan satu persatu walaupun kita masih belum bisa melihat secara dekat itu dari provinsi mana saja. Ya. Bentuknya juga nggak jelas. Tapi kita lagi-lagi disuguhkan gambaran bagaimana masyarakat begitu antusiasnya. Ini dia satu persatu sudah mulai tampak di layar kaca Anda. Yang Anda saksikan ini adalah Karnaval Darat, saudara. Karnaval Darat ini ada sekitar 4.000 peserta festival yang tergabung di Karnaval Katulistiwa. Ada 700 pelajar, ada 980 orang penari, ada 550 orang marching band dari Korps Band Akademi Kepolisian. Ada 16 mobil hias di Karnaval Darat ini, ada 100 sepeda ontel dan 50 motor besar. Dan usai Karnaval Darat, rencananya akan langsung berlanjut ke Karnaval Air yang akan menyusuri Sungai Kapuas dari Taman Alun-Alun Kapuas menggunakan perahu hias. Ada sekitar 300 perahu hias dan juga sekitar 2.000 peserta yang bakal turut serta dalam Karnaval Air. Formasinya juga dikabarkan akan membentuk 17.845 sesuai dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Saudara, serba-serbi Kota Pontianak sebagai salah satu atau tempat di mana puncak acara nanti akan berlangsung di Sungai Kapuas. Ini memiliki panjang 1.143 km, membentang sepanjang 610 km dan tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia. Dan memang memiliki sekitar 700 jenis ikan dan potensi perikanan air tawarnya di Sungai Kapuas ada sekitar 2 juta ton per tahun. Dan dalam festival air ini nantinya akan diapit oleh KRI yang berada di ujung-ujung garis start dan juga garis finish di festival Katulistiwa di Karnaval Air nantinya. Kita kembali saksikan Paradar. Pak Jokowi nampaknya sudah mulai mendekati alun-alun Kapuas, tapi sekali lagi kita katakan tadi seperti yang kita bahas, nampaknya akan kesulitan atau menjadi tantangan tersendiri bagi Pas Pampres karena Pak Jokowi berkali-kali langsung bersalaman dengan rakyatnya tanpa batas. Lihat wajah Jokowi, Sumringah sekali ya. ya dia kalau sudah berada di tengah masyarakat tuh dia merasa berada dalam dunianya, merasa jiwanya itu seperti tersentuh gitu. Dia merasa bahagia sekali kalau berada di tengah masyarakat. Itu membuat dia tidak hanya secara fisikal tapi juga secara emosional itu terasa dekat. Rakyat bisa merasakan itu. Terkesan lepas begitu ya Iya. Pak. Kita bahkan melihat Ibu Iriana nampaknya masih berada di Susah mobil ngikutin dia itu. sebelumnya. Semua susah begitu, langkah dia panjang kan, susah gitu. Nah itu paling nggak dia ingin membuktikan juga atau memberikan simbol bahwa apa yang dia lakukan dalam pembangunan itu semua memang ditujukan pada kepentingan rakyat yang di bawah itu. Bukan menengah atau atas, sebagaimana yang kita bayangkan program pembangunan selama ini mau berkonsentrasi pada kekuatan-kekuatan ekonomi besar lah ya. Nah, dia ingin pembangunan kita sekarang itu benar-benar berkonsentrasi pada
kesejahteraan rakyat. Tapi apakah ini yang memang sebetulnya menjadi pesan bagi Presiden Joko Widodo untuk para jajarannya di kabinet untuk mengikuti langkah dari Presiden untuk langsung membaur kepada rakyat? Kalau soal style sih nggak penting ya. Style nggak penting, ikut belusukan, senyum-senyum dengan rakyat, sampai salaman sampai tangannya luka-luka gitu kan. Dulu kan Jokowi kan luka-luka tuh. Maksudnya tangannya itu luka-luka tangan kanan kiri itu. Nggak perlu sampai segitu. Yang penting dia punya dedikasi, punya visi, dan punya keteguhan sikap bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh pejabat pemerintahan, seluruh kebijakan dan programnya itu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat di bawah, itu aja. Itu akan dibuktikan pada programnya dan pada outputnya. Ini kita lihat nampaknya kedatangan Presiden langsung disambut oleh tarian-tarian di sana. Ya, dan rileks sikapnya, tidak bergaya pejabat yang bagaimana mengambilkan dirinya seperti penuh wibawa, penuh apa, santai berbicara dengan siapa. Dan begitu menyatu dengan masyarakat yang memang sudah tumpah ruah di lokasi acara ya Pak. Dia emang pada dasarnya wong cilik juga kan. Dia bukan elit. Jadi dia merasa di rumahnya sendiri, merasa di tengah keluarganya sendiri. Itulah kalau menurut saya gaya kepemimpinan yang bahari, yang maritim. Dan memang ini yang akan atau yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Joko Iya, Widodo. karena kalau gaya berpimpinan yang kontinental itu kan sifatnya struktural. Presiden itu berada di tingkat yang paling tinggi, sehingga kalau dia melihat ke bawah itu jauh sekali jaraknya. Dan masyarakat pun nampaknya Iya susah begitu. Susah menciptakan hubungan gitu karena terlalu jauh jarak strukturalnya. Ya kalau bahari kan itu kan seperti horizon atau cakrawala itu, rata begitu, egaliter. Bahkan antara pemimpin dengan rakyat itu seperti tidak ada jarak, karena sama aja, sama-sama manusia, cuma tugasnya beda-beda gitu aja. Kira-kira gitu aja. Nah itu ditunjukkan dalam perilaku, gaya hidup, sampai kepada cara pemerintahannya, sampai kepada program-programnya. Mudah-mudahan itulah yang bisa menjadi jawaban dari kehidupan kita sekarang sampai masa depan. Ini Melayu. Di Pontianak adat Melayu kan terbesar ini komunitasnya kan. Makanya mungkin diberi ruang untuk juga mengekspresikan keseniannya. Tapi yang paling pokok adalah bentuk-bentuk atau simbol-simbol kultural dari suku Dayak. Walaupun dari segi populasi suku Dayak itu paling kecil di antara suku-suku bangsa di daerahnya sendiri itu paling kecil. Tapi itulah cara Jokowi memberikan apresiasi dan penghargaan kepada adat setempat untuk lebih ditempatkan di depan, dihargai dan dihormati oleh para pendatang, supaya mereka menjadi lebur. Dan ini nampaknya sesaat lagi kita akan saksikan Presiden Joko Widodo akan melepas konvoi perahu hias dan informasinya akan ada meriam karbit yang akan didentungkan dari Anjungan di depan Masjid Sultan Abdurrahman. Ini masjid bersejarah yang dibangun tahun 71. Informasinya ada sekitar 70 ledakan meriam karbit sebagai penanda dimulainya karnaval. Tapi nampaknya masih ada tarian-tarian sambutan sebelum nanti Presiden melepas karnaval air. Tadi di Karnaval Darat, ini ada juga sekitar 16 mobil hias, 100 sepeda ontel, dan 50 motor besar yang berjalan bersama dengan Presiden Joko Widodo sebelumnya dari Rumah Radak menuju ke alun-alun Kapuas, tempat Presiden Joko Widodo berada saat ini, jaraknya sekitar 5 km. Untuk kelancaran acara, kami persilakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Cornelis. Tapi perayaan Karnaval Katulistiwa ini tidak hanya berhenti di darat dan juga air, karena malam nanti akan ada panggung hiburan
yang akan menampilkan band-band papan atas, ada Slang, ada juga penyanyi Elo, ada Saikoji dan juga artis lokal Ferry Sape. Dan telah bergabung bersama kita Bicara soal karnaval air, nanti ada sekitar 1.500 perahu hias yang kabarnya akan memeriahkan karnaval air tersebut. Ini akan menyusuri Sungai Kapuas Besar dan juga Sungai Kapuas Kecil. para penari kita telah memberi jalan, kami persilakan. Karnaval Katulistiwa di Pontianak ini jadi puncak dari serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Indonesia. Dan acara ini diinisiasi oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, dan juga G70, yaitu Panitia Nasional Gerakan Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka. Untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo yang juga didampingi oleh Ibu Haja Iriana Jokowi. Saudara, sesaat lagi Presiden Joko Widodo nampaknya akan segera melepas konvoi perahu hias. Tapi sebelum kita menyaksikannya, kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di live event Karnaval Katulistiwa.